Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya sih tidak banyak, diharapkan banyaknya pertanyaan saja yang membingungkan seperti apa. Baik, izinkan kami, saya senang menyebut kami. Terima kasih sudah diundang karena membuat waktu saya menjadi lebih bermanfaat ya. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi amal jariah ya. Amin. Memang setelah merenung, slide yang dibuat adalah apa sih hal yang penting kita per hari kemarin ada 34 yang dideteksi oleh Indonesia yang positif. Dibandingkan di negara China kan udah puluhan ribu, banyak. Jadi kita masih punya kesempatan. Walaupun WHO per hari kemarin, berarti kemarinnya WHO, dini harinya Indonesia. Tanggal 12-nya Indonesia berarti ya. Itu menyatakan COVID-19 ini sudah pandemik. Pandemik itu meluas ke berbagai negara karena memang dari data ini data yang kami percaya, kalau mau mengaksesnya bisa. Jadi kalau membuka sesuatu berita itu yang paling penting adalah tanggalnya kapan, jamnya kapan. Jadi saya barusan buka sebelum berangkat ke sini. Ya, jam 16.26, hari ini tanggal 12 ya? Hari ini. Jadi kalau total seluruh dunia sudah lebih dari 100.000, di lebih dari 100 negara, lebih dari 100. Jadi kondisinya seperti ini. Kemudian yang meninggalnya 4.000, yang sembuhnya banyak juga. Ya. Jadi kalau 4.000 dibagi 120.000 kira-kira 3% ya. Jadi yang meninggalnya 3%. Ya. Itu pun silakan. Itu pun yang meninggal banyaknya yang umurnya sudah lansia. Sudah lansia, yang sudah lanjut usia, akan tetapi lanjut usia yang mempunyai juga penyakit sebelumnya seperti diabetes, jantung misalnya, hipertensi, kanker dan lain-lainnya. Penyakit paru-paru apalagi. Yang merokok, kan tadi dibilang jangan penyakit lainnya juga ya, jangan merokok. Ya gitu. Jadi usia tua itu banyak. Nah, usia muda juga bisa tertular, kekebalan tubuhnya lebih kuat. Tapi memang tetap perlu kalau ada dideteksi oleh rumah sakit dari fasilitas kesehatan itu positif, memang harus tidak kemana-mana. Kalau sudah positif pasti tempatnya bukan di rumah tapi di rumah sakit. Tapi kalau sudah dari luar negeri diam di rumah dulu 14 hari walaupun gak sakit, walaupun gak infeksi, walaupun gak positif, hanya jaga-jaga aja. Jadi itu. Jadi ini kondisinya. Paling tinggi Cina 80-an ribu. Yang kedua Itali. Jadi kalau di Asia awalnya di Cina, kalau di Eropa awalnya di Itali ini. Besar. Di Iran, di Korea. Ya itu yang 4 terbesar. Ya. Di Spanyol, Jerman, Amerika. Indonesia mah di bawah-bawah 34. 34 itu
nggak tahu besok. Nggak tahu besoknya lagi. Jadi tetap kita punya kesempatan untuk mencegahnya. Ini di Indonesia. Itu titik tuh Indonesia, bukan titik yang di tengah Kalimantan, bukan di Kalimantan. Itu mah hanya lokasinya belum tahu, sehingga Indonesia mah kan tengahnya Kalimantan. Jadi kalau lihat website ini, oh maksudnya di tengah. Tapi kalau yang diketahui di Jakarta, memang yang sudah diketahui yang penularannya di Jakarta. Jadi dari pasien dari orang Malaysia ya, ketemu di Jakarta, itu ketemu menularkan. Jadi pasien yang dideteksi positif di Malaysia itu orang Jepang. Ketemu di suatu acara di Dansa ya, acara Dansa ya. Jadi yang wanita Jepang, kemudian ketemu dengan yang orang Indonesia, itu pasien nomor 1. Kalau yang di Malaysia, yang orang Jepang ini pasien nomor 24. Walaupun orang Jepang tapi dideteksinya di Malaysia. Jadi yang paling penting tempatnya. Kan orang dari luar negeri siapa aja, tapi tempatnya di mana nih positifnya. Habis itu menularkan ke orang Indonesia, pasien nomor 1 Indonesia di Jakarta. Dari orang Indonesia menularnya lewat apa? Dari ini, batuk. Dari istilahnya droplet. Droplet itu kalau gampangnya, kalau ngomong nyembur gitu. Ngomong aja muncrat, apalagi batuk. Tapi karena itu muncrat dan nggak akan ngahiliwir gitu, ketebak angin, enggak. Cuma sebatas ini aja lah, 1-2 meter lah. Jadi kalau orang ngomong ya paling cuma sebatas, nggak akan jauh-jauh ke ujung ruangan sana, enggak. Jadi kalau yang berdekatan, contohnya misalnya Dansa gitu ya, ada yang kenal, dosen juga nih. Nanti ngomong juga tentang psikologi. Ini dosen psikologi juga, dari sisi psikologi nanti penting. Ya, jadi titik di tengah itu bukan menyatakan Kalimantan, tapi hanya Indonesia di tengah. Karena data itu kalau di luar negeri misalnya dikasih tahu di daerah A, B, C, D. Kalau di Indonesia masih ketakutan. Terus semua barang dibeli, masker habis. Jadi makanya tujuan di sini apa sih yang bisa kita lakukan? Kita masih punya kesempatan. Walaupun kita tidak tahu ke depannya, tapi yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya istiqomah berusaha ya. Ya, sembuh 2, meninggal 1. Yang meninggal itu apa? Dari impor ya, impor. Terus di sini meninggal di sini. Ya. Yang lokal yang merah, yang impor yang biru. Lebih banyak yang biru. Nah, jadi di data ini menunjukkan kalau penularannya masih ada link tuh, dari yang tadi orang Jepang yang terdeteksi di Malaysia menularkan ke pasien nomor 1 di Indonesia. Terus dari pasien nomor 1 menularkan ke ibunya gitu ya. Kan jarak dekat, semuanya ada link, ada hubungan terus berhubungan. Jadi kalau masih berhubungan berarti masih itu kaitannya erat. Nah, apakah ada kemungkinan tidak berhubungan? Ada. Kalau kita batuknya sembarangan. Jadi di sini saya senang duduk di sini supaya, karena kan orang ketakutan panik gara-gara tidak tahu. Tapi kalau karena hubungan ya, jadi kalau deketan sama orang, kan kalau saya misalnya kuliah di Jepang, orang batuk pakai masker.
Orang sakit pakai masker, di sini mah batuk, terus weh gitu ya. Batuk dan panas badan. Akan ada juga batuk yang alergi lah. Tapi udah mah panas badan, terus batuk, terus pilek, pakai masker. Pakai masker supaya tidak menzolimi orang lain. Itu nilai ibadahnya gitu. Kan yang saya pelajari ibadah itu ada ibadah mahdoh ya. Mungkin banyak Pak Ustadz di sini kalau saya salah koreksi. Ibadah mahdoh kan sholat, puasa dan lain. Kalau goiru mahdoh kan dari diri ke samping ya. Bagaimana kita bermanfaat buat orang. Jadi kalau pakai masker kita tuh berusaha tidak menzolimi orang lain supaya nggak ketularan. Nggak usah COVID-19 aja, yang lain kan banyak. TBC, difteri, campak gitu ya. Batuk biasa, flu biasa, tinggal pakai masker aja. Itu udah luar biasa. Tinggal kalau nggak pakai masker, batuknya dengan cara yang benar. Nanti diberitahu. Jadi di sini jenis kasus sampai per 16/26 saya lihat datanya masih harus ada tanggal, harus ada jam. Tiba-tiba nanti Kemenkes mengumumkan lagi gitu ya, nambah gitu ya. Kenapa perlu diumumkan? Supaya tahu masyarakat. Ayo, kita masih punya kesempatan. Kita belum seperti China yang 80.000, belum seperti Italia yang banyak juga. Ya, apa kita mau seperti itu? Enggak. Yang penting berusaha. Bahwa virus ini memang ada, kan Allah tidak menciptakan segala sesuatu percuma ya. Itu teh Ali Imran ayat berapa ya? 194 gitu ya. Kalau nggak salah ya, ada Ali Imran 190 sampai 194. Ya, itu 194 ya. Ya, kalau saya salah dikoreksi. Jadi pasti ada maksud kalau ini adalah ujian. Ya ini. Nah, ini slide paling terakhir tapi akan paling lama. Ya. Jadi menyebutnya virus COVID-19. Jangan virus SARS-CoV-2. Karena SARS kan berhubungan dengan kejadian 2003. Nanti masyarakat menghubungkan ke sana. WHO sendiri menyarankan jangan pakai istilah SARS dalam berhubungan, berkomunikasi, mempublikasikan ke masyarakat. Pakainya udah aja ini COVID-19, jadi virus COVID-19. Sering disebutnya corona. Jadi corona itu harus pakai tanda kurung juga COVID-19. Karena kalau corona aja sebetulnya, tapi kan sekarang terkenalnya corona. Terkenalnya itu mungkin menghubungkan dengan merek mobil mungkin ya. Ya, paling terkenal. Sebenarnya corona sendiri itu kalau yang pernah belajar biologi itu ada family genus mungkin yang di SMP-nya belajar biologi itu keluarga corona. Dari zaman dulu udah ada corona. Tahun 2003 SARS. Terus ada lagi MERS gitu ya. Jadi itu sebelumnya sudah ada sebetulnya, sudah ada. Jadi khusus yang sekarang itu beda. Bedanya apa? Penularannya lewat ini, droplet atau nyembur tadi ya. Nyembur. Kamu mau ngomong muncrat gitu ya. Ngomong aja muncrat. Tiba-tiba ada di meja, 8 bro, 8. Ya. Jadi ingat sebetulnya penularannya karena sudah terbaca, jadi sebenarnya mencegahnya juga mudah. Pertama ya kalau misalnya ada yang batuk pilek, ya diam aja di rumah pakai masker. Nggak bawa masker, batuknya jangan gini. Salah kalau batuknya di telapak tangan, batuknya atau di sini. Rada bau ketek tenan naon lah. Yos. Karena kalau di tangan, abis ini pegang laptopnya dipinjam temen, pegang meja, pegang apa gitu, ada nyebar gosip,
uang menularkan corona. Lah, nggak usah uang, meja juga gitu. Maksudnya bukan uangnya, bukan mejanya, bukan laptopnya, tapi orangnya. Jadi kalau mau menunjuk orang, periksa dulu diri sendiri. Batuknya benar nggak? Oh, batuknya gini. Tapi kalau batuknya gini, kita akan menzolimi orang lain. Nengok, ada yang akikahan, bayinya lucu. Pegang bayinya, kita pulang bayinya pilek. Ya, belum tentu juga corona sih. Paling ini mah nggak hanya corona, batuk, pilek biasa gitu ya, TBC gitu ya. Terus ada yang tersinggung, Bu, cuci tangan. Ih, emang penyakitan? Ibu sanes gitu, Ibu. Gitu ya. Jadi pas, pokoknya mah akikahan yang memegang wajib pasang hand sanitizer, ceret gitu ya. Kan kalau hand sanitizer, ceret gitu ya. Ya memang ada alkoholnya, nguap. Tapi kalau saya dengar penceramah kan saya juga dengar gitu ya. Tujuannya kan bukan untuk diminum alkoholnya gitu. Untuk di ini. Saya dengarnya Pak Amiruddin sih, Amiruddin. Kalau saya dengar ceramah. Karena saya juga kalau berbicara ya harus ada dasar agamanya juga gitu. Kenapa pakai alkohol? Kan alkoholnya nggak diminum. Kenapa? Karena alkohol secara saintifik itu membunuh kuman paling efektif. Mohon maaf kalau ada perbedaan ini, tapi kalau sabun harus ada air mengalir. Jadi ada air mengalir. Mau praktek cuci tangan nggak? Ya, cuci tangan. Jadi cuci tangan itu gimana ya? Ada yang pegang ini mungkin? Berdiri aja dong. Oh, berdiri. Biar kelihatan. Cuci tangan. Karena saya juga meneliti cuci tangan, biasanya menelitinya ke ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu apalnya cuma 2 atau 3. 1, 2, 3, lupa aja. Lupa. Nah, memang dari penelitian, asalkan ada air mengalir dan sabun, bukan kobokan. Makan kobokan, jeruk nipis. Mungkin jeruk nipisnya nggak apa-apa, tapi kobokannya itu. Jadi harusnya air mengalir dan ada sabun. Sudah, sabun taruh. Nah biasanya ini mah pasti apal. Ini pasti apal. Sebenarnya udah itu aja sudah bisa mengurangi banyak penyakit. Nggak hanya COVID-19. Kan ada tuh penyakit lain yang nggak cuci tangan, diare gitu ya. Itu ada juga. Jadi sebenarnya yang diajarkan WHO 6 langkah. Tapi udah apal 3 asalkan pakai air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Itu sudah alhamdulillah. Daripada habis dari mana bengkel langsung makan. Gitu. Dari mana? Dari bengkel. Habis salaman. Nggak tahu salaman sama orang yang gimana terus usap-usap hidung. Jadi sebenarnya mencuci tangan tuh melindungi nggak hanya orang lain tapi diri sendiri. Cuci tangan melindungi. Abis itu kan pegang muka, saya udah cuci tangan gitu udah. Kalau salaman. Kalau dulu pas saya di Jepang kan ini aja udah nggak salaman. Tapi salaman harus jadi tahu, semoga kita juga pada cuci tangan. Ya kan sebenarnya di Islam kan ulah paantal gitu ya. Namun sarang sanes muhrim mah gitu ya. Ya sebenarnya untuk kesehatan juga. Kalau di Sunda ya paantal tapi sedikit. Ya walaupun sedikit kalau nggak cuci tangan sama aja. Jadi kalau bisa sudah ada budaya tos cuci tangan atos abdi mah. Abdi teu acan punten. Bilih aya nanaon kumaha onam ya. Itu aja udah budaya. Masya Allah. Jadi dengan cuci tangan saja sudah bisa tidak hanya yang kelihatannya duniawi ya penyakit enggak. Kita tidak menzolimi orang lain jadi sakit. Nilai ibadah goiru mahdohnya itu yang saya mengkawinkan antara ilmu. Jadi ilmu agama dan ilmu dunia itu tidak berpisah, bersatu gitu ya. Kan ilmu asalnya dari Allah ya.
Cuma kita aja manusia mau belajar atau enggak. Biarin atuh cuci tangan megang bayi ini. Ibu ulah ibu. Ibu yang bayi nama ya lebat ke rumah sakit sesak pneumonia. Ibu tiasa ya mayar. Sesah itu. Jadi sudah ada budaya yang kita sudah jadi alarm. Gimana caranya? Cuci tangan. Tapi ulah oge. Misalnya kita ketakutan bertamu ke rumah orang. Terus meja kita bawa tisu alkohol. Ini mejanya saya lapin ya. Nah, itu mah rumah orang jangan. Nggak sopan gitu ya. Nah, Bu, punten ada cuci tangan, saya mau cuci tangan. Oh, boleh. Nah, itu makan boleh. Ini kajamban dia. Bu, nah sabunnya tak aya. Oh, punten di dia. Sabun. Kan jadi enak musa salaman. Enak. Abdi kita cuci tangan sasalaman. Jantan cuci tangan tacannya, nembe 3 langkahnya. Bilih ka bujang ieu isanya hilap. Jadi hijinya 2 3. Abdi teh tos ngapalkeun ti abdi zaman koas. Tos lami lah. Jadi saya sambil bicara juga ada agak kerasa karena sudah kayak bismillah kan kita kalau sholat tidak usah menghafal ya, langsung aja. Jadi 1, 2, 3 hafal. Nu ka opat teh angka 4 ibu terang ibu opat kieu. Angka 4 terang teh. Opat kan kieu nya. Kitu nya. Opatnya. Ya opat sanes. Opat sanes. Abdi berhayalna ya opat sih. Opat. Janten nu ka opat teh, opat. Opat. Kieu opat, gaso. 5 jari aya sabaraha? 5. Genep. Angka genep. Ya, genep. Jantan genep di dieu. Kan ya 6 ya? 6. Genapan di ya. Atau saya tak genep. Ulang deui. 1, 2, 3. Apal teh? Pasti, soalnya abdi neliti. Walaupun menelitinya di Kabupaten Bandung, penelitian ke kadar ke ibu-ibu cara cuci tangan yang benar. Itu dari penelitian 3 mah apal, ibu-ibu mah jagoan. 1, 2, 3. Opat angka opat. Naon tadi kieu nya opat. Tah. Dibolak-balik opat. 5 jari aya 5. Iya jari 5. Genep angka genep di dia genep. Uyak. Genep. Balik deh ke air. Biasa. Jadi kalau saya tiap hari mau di rumah mau di mana udah terbiasa. Ini saya sambil ngomong kan nggak mikir ya. Kayak bismillah aja nggak usah mikir kan sebetulnya. Karena tadi 6 langkah. Betul sih ada nyanyiannya. Cuma kenapa saya bisa hafal? Mirip angka 4 ya tadi. 4 nak ieu opat dibalik berarti ya. 4. 5 ieu jari. Anggaplah ieu jari ke-5. Genep 6. Nah kieu. Jika sekali dia soalnya sejuta sanes sejuta umpamanya banyak penyakit yang bisa dihalangi dengan cuci tangan. Cik ulangi sadayana. Ibadah goi rumah doh ya. 1 nya 2 3 pasti apal heup. 4 jagoan. 4 ya 5 genap tos kacai deui. 7 aya sih ka dia wios loh. Standar WHO genap. Tapi kalau kami dokter sebelum membedah yang ke-7 di sini. Tapi WHO 6. Cukup 6 aja.
Dari penelitian 3 juga asal pakai sabun sudah bisa memberantas banyak penyakit. Jadi kalau tidak hafal, ulah hiji-hiji teh hiji. Ngeheng. Ulangi ah. Kan kalau di rumah sakit mah hand sanitizer, serot gitu ya. Ceritanya hand sanitizer kan. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Doang angka genep ya genep. Atos. Kalau alkohol kan nguap sendiri. Nah, bersih, kita tidak menzolimi orang lain. Asal alkoholnya ulah diletak tak. Nggak tahu ya. Gitu. Dari pemahaman saya tentang alkohol ya, mohon maaf kalau ada perbedaan itu. Dah. Cara batuk yang benar gampang. Dah aja. Itu aja. Kalau bawa sarung tangan boleh lah. Tapi kalau tisu buang tisunya. Kalau sapu tangan simpan gitu ya. Ulah di ngagelap meja, ulah. Jadi udah bisa cuci tangan dengan yang baik sama cara batuk udah. Itu udah alhamdulillah. Menjaga jarak jika sakit. Tadi sudah. Kalau sakit diam aja di rumah. Sakit dalam hal ini sakit batuk ya dan panas. Batuk karena ngarokok benten deui eta. Itu panas ya teman. Tapi kalau merokok kena sakit makin parah karena paru-parunya sebelumnya sudah rusak. Makanya yang meninggal 1 itu ya karena sebelumnya ada sakit paru-paru yang sudah lama gitu ya, kronis. Gitu, punya riwayat sebelumnya. Jadi modal badannya terus turun. Masker tanu 8. Janten lamun ulah ieu nasi tumpuk ku mie tumpuk ku kentang. Atau sadayana karbohidrat. Jadi makan yang benar mengejar kan kalau Rasul sebelum kenyang ya berhenti ya. Ulah eungap teuing, tapi memang sayur ada, jangan hanya karbohidrat. Tahu tempe kalau daging mahal, tahu tempe, buah, minum, sepertiganya angin. Jadi kenyang tapi jangan kenyang nasi. Kan biasa anak kos nasi padang tapi nasinya aja sama kuah. Dagingnya enggak. Udah aja. Yang penting nasi setumpuk kenyang. Jadi saya juga kalau makan masih ini ya. Yang penting bukan harganya paling 14.000 tapi udah dapat daging. Ada pokoknya di Jatinangor di kantin. Saya mah tetap nyari yang murah walaupun dosen. Udah tahu 14.000. Ya? Oh iya capek kasihan. Kamu sambil peragakan ya. Ya. Jadi makan bergizi tetap. Nasi, mie, mie instan gitu ya. Kemudian kalau saya sih mau bilang olahraga rutin berani karena saya olahraga rutin. Saya nggak mau perut saya terlalu maju. Karena kalau perut saya terlalu maju, obesitas, nanti sakit jantung. Kalau kena sakit, misal COVID ini, malah makin parah. Walaupun umur muda kan sekarang saya kerja di UGD, umur muda 27 tahun, hipertensi, makan terlalu tidak diperhatikan ya, kolesterol semua, datang teh udah stroke, udah sebelah gini. Sakitnya jantung pembuluh darah padahal umur 27. Itu juga walaupun masih muda tapi tetap bisa berisiko tinggi juga. Itu. Nah, ada cerita misalnya di angkot gitu ya. Ada orang batuk-batuk nggak ditutup. Jadi pakai masker itu kalau kita sakit. Atau kalau kita mendekati, ini orang batuk dia nggak ditutup, sebel juga ya.
bekal sih masker udahlah daripada ketularan. Karena masker juga itu digunakan di fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena berdekatan sama orang yang sakit. Gitu. Jadi masker itu seperlunya. Utamanya kalau sakit harus pakai masker. Jadi Bapak Ibu bisa bikin budaya, ya tuh sakitnya pakai masker. Oh nyanya punten ah. Itu aja udah bisa ibadah goi Ramadan untuk orang lain. Kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita ilmu dunia, ilmu agama tidak berpisah. Apa yang kita lakukan untuk supaya tidak menzolimi orang lain. Cuci tangan, terus cara batuk yang baik, kemudian tadi gizi makanan sama olahraga rutin. Saya abis ini olahraga. Kan saya mah kurus, jadi saya fitness gitu ya. Fitness. Tapi kalau yang perutnya maju mungkin ya olahraga apa lari, jalan semampunya. Jadi ada olahraga lah. Gitu. Sekiranya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Dok atas penjelasannya. Mungkin karena sudah mau masuk isya ya? Kita masih ada waktu. 2 menit lagi. Mungkin sesi pertanyaan nanti aja mungkin ya Pak Bagus ya. Habis sholat isya berjamaah. Jadi mungkin sekarang Bapak dan Ibu mangga disiapkan aja yang nanti mau nanya. Nanti ditanyakannya ketika habis sholat isya berjamaah. Mungkin demikian untuk kenapa? Oh gitu. Sok monggo bah, satu aja ya Bah ya. Waalaikumsalam. Jawabnya habis isya. Ini kan untuk penjagaan Pak ya. Ini yang sahihnya, yang sahih beritanya dari apa sebabnya penyakit COVID-19 itu yang mengatakan dari makanan, kodok sampai kelelawar, kalajengking dimakan. Apakah itu betul? Yang sebenarnya tolong dijelaskan Pak. Ya. Yang sekarang udah orang ke orang. Awalnya dulu pas diteliti oleh salah seorang profesor di Singapura meneliti ini 96% mirip dengan virus yang menginfeksi kelelawar. Tapi sehabis itu dia bisa bermutasi itu berubah. Jadi bisa ke manusia ke manusia. Jadi sekarang mah utamanya manusia ke manusia. Sudah manusia ke manusia. Maksudnya Pak, banyak orang katanya mungkin wahab akibat dari pengetahuan Cina itu, orang-orang yang kena itu awalnya katanya cerita makan hewan-hewan yang begitu katanya yang tidak islami makan. Ya itu awalnya diteliti terus, tapi sekarang sih utamanya manusia dengan manusia. Ya, jadi sekarang itu udah lama sekali. Nah sekarang yang paling utama itu yang harus kita cegah, yaitu dengan cuci tangan yang baik, cara batuk yang betul, gizi makanan, olahraga. Baik Bapak Ibu semua, kita udah masuk ke sholat isya. Jadi mangga mungkin dikondisikan saja, ibu-ibu bisa menuju ke atas untuk mengikuti sholat isya berjamaah. Dan bagi bapak-bapak yang sudah batal wudunya, mangga dipersilakan wudu terlebih dahulu. Demikian ditutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, mungkin satu sesi dulu mungkin ya, atau langsung satu-satu aja tanya Dok. Enaknya gimana Dok? Satu-satu aja ya. Ya, mangga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter. Seperti tadi yang dikatakan oleh dokter ya, terus yang data yang ada yang sering saya lihat di media bahwa kematian yang disebabkan oleh COVID-19 itu karena mungkin ada sebelumnya punya riwayat penyakit juga seperti jantung, ispa dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan yang menyebabkan kematian itu sendiri dari sisi medis gitu, apakah karena virus COVID-19 ya atau
si virus itu menumpang ke riwayat yang sudah ada penyakit sebelumnya. Nah, terus yang kedua, ini yang terkait mungkin fenomena di masyarakat, apakah karena ketidaktahuan atau mungkin informasi yang kurang banyak atau hal-hal lain yang terkait dengan jadi obat-obatan tradisional seperti kunyit dan lain sebagainya. Apakah benar bahwa obat-obatan tradisional itu bisa mencegah, tapi tidak mungkin meningkatkan daya tahan tubuh seseorang untuk tidak terjangkit masuknya virus COVID-19. Yang ketiga, yang terakhir mungkin yang perlu Ngomong ada dokter, jadi kan masalah penularan COVID-19, corona itu kan orang, gitu ya, dari orang ke orang. Mungkin yang perlu dilakukan oleh kita, apakah kita membatasi ruang gerak kita supaya tidak tertular, terutama misalnya untuk tempat-tempat keramaian gitu ya. Apakah salah satu pencegahannya itu misalkan dengan pasang masker atau seperti apa? Apakah sudah sampai seperti itu gitu dokter? Begitu saja dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama lupa tadi apa ya? Yang pertama itu cara kematian. Oh iya. Ya, jadi kalau sebelumnya saja sudah ada kondisi tertentu, semua orang kan bisa terkena yang namanya virus COVID ini, bisa ada kena. Nah, yang sebelumnya punya usia tua ditambah penyakit sebelumnya, diabetes mellitus, jantung, hipertensi, penyakit paru yang lama. Bukan hanya ISPA. Kalau ISPA mah sebentar, tapi kalau lama gitu ya. Nah, ditambah kena virus corona, itu bisa ya tetap meninggal di tangan Allah ya. Itu tetap bisa memperparah, sehingga itu kalau datang ke rumah sakit pasti dirawatnya juga selain diisolasi pasti ada bantuan nafas dan lain-lain. Nah, jadi semuanya gabungan, bukan hanya murni penyakitnya saja. Ya kalau dia sudah punya modal sakit plus usia tua plus sakit apa banyak ngumpul kalau udah usia tua ya. Ya walaupun usia tua ada juga yang rajin olahraga sehingga usia tua bisa sehat. Jadi kalau udah modalnya sudah kurang plus ketambahanku COVID-19 virus, resikonya tadi kalau misalnya lebih bisa ke arah meninggal lebih besar kemungkinan dibanding yang usia muda terus jag-jag gitu. Ya usia muda juga kalau ada penyakit sebelumnya dan dia tidak mengontrol, misalnya sakit diabetes, walaupun usia muda diabetes tapi tidak mengontrol obatnya tetap berisiko juga. Terus yang kedua, kalau hubungannya tadi makan gizi seimbang, kemudian mau pakai tradisional apapun, hubungannya bukan obat langsung ke COVID-19 ini gitu ya, tapi ke daya tahan tubuh. Itu bukan, jadi jangan menghubungkan langsung campuran apa khusus mengobati. Nah, sampai sekarang memang tentang obat terus diteliti. Itu peneliti terus mencari obat dan vaksin. Tapi kalau vaksin memang untuk membuat vaksin baru selesainya kan vaksin itu bertahap. Ada vaksin dicoba dulu, coba tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat terakhir 1 tahun, 1,5 tahun baru jadi. Jadi kalau vaksin masih lama, nanti 2021. Ya, tapi kalau karena kan harus keamanan ya, menjamin keamanan, jadi harus dites dulu, jangan tiba-tiba nih kasih ke orang percobaan, jangan gitu. Jadi, nah kalau obat ini ada jenisnya.
Nah, sampai sekarang terus diteliti bagaimana keefektifannya, apakah efektif obat. Jadi tadi obat dalam arti obat yang dalam bentuk pil, vaksin gitu ya. Dalam bentuk pengobatan lah. Tapi kalau menjaga gizi tubuh ya itu hubungannya tadi ya ke gizi tubuhnya. Bukan langsung berhubungan ke, walaupun bisa tetap membantu orang yang gizinya bagus, dia bisa lebih bertahan tubuhnya. Tadi yang ketiga tuh tentang Penyebaran ini, apakah menghindari keramaian? oh iya, kalau di daerah yang berisiko, kita apalagi yang umurnya lebih senior gitu ya, itu menjauhi keramaian lebih baik gitu ya, lebih baik. Karena belum tentu semua cara batuknya benar. Mungkin tadi saya sholatnya tidak khusyuk kali ya. Kan banyak yang batuk tadi. Batuk teh. Atau habis pegang itu saya salaman dengan habis salaman nempel ke sini ya. Jadi kalau cara batuknya udah minimal kayak gitu cara batuknya. Sudah cara batuk yang benar atau tidak. Itu aja. Nah, memang orang yang sakit pakai masker. Sakit batuk, pilek pakai masker. Tapi di keramaian apakah semua orang yang sakit pakai masker? Jadi kita harus memuji orang yang pakai masker adalah orang yang paling berjasa, tidak menzolimi orang lain. Itu berjasa sekali orang yang pakai masker. Wih, pakai masker luar biasa, hebat sekali. Karena dia ibadah goiru mahdoh tadi ya. Aku kan gak mau nularin orang lain gitu ya. Nah aku mah sakit pilek sembuh sendiri. Tapi jangan sampai orang lain pilek, apalagi yang usia tua yang kena. Jadi yang usia muda juga tetap kalau sakit jauhi keramaian. Jauhi keramaian. Kalau sakit batasi masker. Terus cara pakai masker teh kan ada tuh gosip masker yang sehat di Bali. Atau makanya yang luar teh berwarna anti air. Bayangkan kalau dibalik batuk anti air atau keluar luber. Jadi makanya disediakan dua warna, yang putih teh yang nyerap air. Jadi memang masker itu untuk batuk keserap langsung. Kalau dibalik, wah bahaya, batuk luber. Masker kain kan? Ya? Masker kain. Ya, masker kain ya memang sekarang kondisinya mahal ya masker. Jadi orang juga susah mencari masker. Masker kain ya sama aja kayak gini. Ini kain kan? Nah, ya tapi sampai rumah cuci. Besok basah-basah dipakai, apalagi side A, side B gitu ya. Jangan gitu ya. Bolak-balik, jangan atuh. Kalau dibalik ini luarnya kemana-mana. Karena kalau masker kain kan nyerap semuanya. Kalau masker yang dijual-jual itu luarnya anti air, dalamnya yang putih nyerap air. Kalau masker kain nyerap dua-duanya. Jadi basah-basah kalau dibalik. Jadi jangan side A, tapi kalau udah dipakai cuci. Jadi kalau masker kain harus punya lebih dari satu. Kayak kaos kaki sekarang cuci, besok yang baru. Jadi gantian. Kenapa? Ya susah tuh, masker mahal. Sekarang mah kan 200.000. Dulu mah saya 20.000, 30.000 seboxnya dapat. Sekarang susah. Jadi sekarang mah di kelangkaan masker ya batuknya udah dibiasakan minimal ke lengan ini. Kesini. Udah sasalaman kan mau gitu. Sasalaman. Gaya gitu mau. Sasalaman mah tuh. Ada gitu salam pakai ini. Iya. Ya, di Korea mas, di mana Italia? Kalau biasa salam pakai kaki sekarang. Ya, kalau batuk yang benernya gini ya salamnya jangan gini. Kalau saya di Jepang ya cukup mangguk gitu. Jadi sekarang udah budaya, oh ya sekarang mah di masa sekarang yang penting adalah jangan, wah kita kan nggak ngerti kita batuk. Jadi kalau ada orang sasalaman, dulu mah nih sombong, ayeuna mah apa antal sanes gitu. Takut menzolimi. So kalau saya belum cuci tangan nempel. Jadi sekarang mah coba senyum aja gitu. Sekarang mah masih waspada terus.
Jadi sekarang memang usahanya adalah memotong dari diri sendiri gimana? Ya tadi kayak masker, cuci tangan. Jadi usaha diri sendiri. Apalagi ada Pak RT, Pak RW bisa menggerakkan warga. Kenapa? Karena di Indonesia kan 87% Muslim ke masjid. Jadi yang menggerakkan yang memang di masjid saya seneng banget diajak ke masjid gitu ya. Karena ya 87% Muslim gitu ya. Kita perlu bersatu bergotong royong gitu dari hal yang kecil. Jadi jangan nggak apa-apa Pak, masjidnya kecil, justru segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil gitu, dari Pak RT. Ayo. Batuknya ulah gitu. Oh nyanyi Pak RT punten. Can cuci tangan atuh. Oh nyanyi punten. Jadi sudah dimulai dari hal kecil. Nanti antar ibu-ibu, cuci tangan. Ulah ke datang ke akikahan, tuh cuci tangan. Dolim eta dolim. Nyepangan bayina gering kateh. Urang henteu bayi nu gering karunya. Nengok orang tua sakit, orang tuanya yang sakit, kitanya udah pergi padahal kan kelihatannya baik, ibu pun ibu pegang. Padahal dia teh tak acan cuci tangan. Iya. Ya. Tanya virus corona itu virus wabah yang baru. Kemudian saya dengar juga belum ada antivirus ya atau obatnya. Tapi kenyataannya di Cina itu karena yang terinfeksi ada ribuan, tapi ada juga yang sembuh. Iya. Nah, itu sembuhnya apakah dengan antivirus corona? Padahal kan belum ditemukan itu satu. Iya. Kemudian yang kedua, nah hubungannya kan dengan masjid. Iya. Kemarin tuh ada himbauan dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Sebaiknya, itu Pak, mohon maaf ini juga perlu disampaikan oleh dokter yang lebih ahli. Ketika datang ke masjid, ya sekarang ini lebih baik membawa sajadah sendiri-sendiri gitu. Ya, karena memang ya kan biasa walau orang ada yang sudah terbiasa dan sebagainya kan, ketika ada yang batuk kemudian menyentuh pindah lagi kan. Gimana tanggapan dokter dengan himbauan ya? Tadi Obat sama ini himbauan Dewan kan belum ada itu obatnya tapi saja masing-masing. Ini yang pertama tadi obat Di belum Cina ada obatnya tapi sembuh. kok katanya sembuh, tapi gimana itu? Antibody Ya. Jadi obat terus diteliti, vaksin belum ada. Kenapa banyak yang sembuh? Sebenarnya karena 80% ringan. Jadi kasus ini sembuh sendiri, 80% usia muda jag-jag gitu ya, sembuh sendiri. Cuma yang ditakutkan si anak muda yang menularkan ke orang tua. Karena kalau dipisahkan secara usia di atas 60-an yang merasa di atas 60-an gitu ya, itu berisiko tinggi. Apalagi dengan penyakit tambah banyak gitu ya. Jadi itu Pak. Jadi kenapa yang sembuh banyak? Karena memang sifat penyakitnya Di dalam tubuh yang karena usianya muda, masih kuat lah gitu ya. Nah terkait imunitas memang sekarang update WHO tadi pagi masih terus diteliti, darah diambil supaya imunnya di masyarakat seperti apa nih, masih terus diselidiki. WHO sendiri bilang mungkin hasilnya nanti minggu depan akan diumumkan. Nah, sama ini dok, yang virus itu 14 hari itu hilang gitu atau sembuh sendiri gitu. oh ya, jadi 21 hari kan. tadi saya ingat Bapak, virus corona ini apakah yang pertama kali? Sebelumnya ada. Jadi virus corona ada SARS tahun 2003, MERS gitu ya. Cuma WHO menyatakan kemarin gitu ya, tapi pagi dini hari ini coronavirus yang pertama kali meluas ke seluruh negara, lebih dari 100 kasusnya juga lebih dari 100.000, itu corona COVID-19 ini. Biasanya corona yang sebelumnya paling di situ aja, di daerah situ, nggak meluas banyak.
Tapi ini mah dalam waktu singkat bisa di atas 100.000 kasus. Jadi itu. Kemudian kalau kita sakit, kalau misalnya curiga ke corona ini memang harus 14 hari di karantina. Jadi ada dua, ada karantina, ada isolasi, dua-duanya kurang lebih mirip-mirip. Tapi karantina itu yang suspek aja. Oh, abis dari luar negeri, wah di rumah dulu, jangan kemana-mana. Karantina di rumah sendiri 14 hari. Tapi kalau isolasi yang sudah di rumah sakit, di isolasi nggak boleh ketemu gitu ya, itu isolasi. Di di Mekah saja sekarang kan ditutup lah, ekstrim gitu. Jadi sekarang kalau saya ngeliat di TV kan ada siaran live Mekah kosong gitu, yang ada ya orang sana aja. Kenapa? Supaya tidak menambah orang luar masuk. Kata kita nggak ngerti orang luar, wah daripada kita menzolimi gitu ya, udah tutup aja. Jadi secara kesehatan, kalau misalnya ini terjadi penularan di masyarakat gitu ya, kita lebih baik langsung mencegah. Apakah sajadah ini dibersihkan tiap hari? Tidak. Itu pertanyaannya. Seret kadinya gitu ya. Seret gitu ya. Jadi lebih baik ya sajadah sendiri. Iya, menurut saya sih itu untuk langkah. Kan sekarang memang di sini wah gimana nih identifikasinya, ini batuk biasa atau batuk COVID gitu ya. Kalau nggak sembuh, nah itu gitu ya. Nah terus selama ini di Indonesia ada kaitannya. Oh baru dari luar negeri, oh ketemu orang yang sakit COVID. Yang dikhawatirkan kan dia tidak terdeteksi jalur penularannya. Nah kalau udah tidak terdeteksi, pemerintahnya, jadi kita harus tunggu berita dari pemerintah. Ini sudah ada penularan yang tidak terdeteksi kaitannya, ini ketemu ini yang dia mah positif, itu mah enak. Tapi kalau dia mah tiba-tiba positif, berarti mah udah ada nih. Nah itu sudah, tapi kan itu belum pasti. Jadi kalau dari sekarang sudah memotong dari level diri dengan cuci tangan, memotong dari level diri dengan menjauhi diri kalau sakit, menjauhi, mohon maaf kalau misalnya kebijakan PDKM, wah kita belum ada sih, cuma supaya terbiasa. Gimana nih kebijakannya nih? Apakah kita bawa sajadah masing-masing? Karena menurut WHO sendiri, WHO itu mengingatkan, memang kebijakan tetap di negara masing-masing. WHO tidak bisa memaksakan gitu ya. Yang menilai adalah masing-masing. Apakah Pak RT, Pak RW, Pak DKM, tokoh masyarakat bisa mengidentifikasi, oh udah di sini mah udah batuknya juga udah bagus, udah gitu. Oh udah kalau sakit udah sadar diri. Masker kain nggak apa-apa lah, tapi jadi perilaku warganya udah bagus, jadi kebijakan dari Pak DKM. Waduh susah sekali sih. Batuk tetap kayak gitu. Gimana tuh Bapak Ibu, kita bawa sajadah masing-masing, kan itu kebijakan semuanya gitu ya. Nyatu, ulalah sajadah mah mending kita aja merubah diri sendiri. Jadi itu mah masing-masing warga dan tokoh masyarakat yang menggerakkan. Karena penularannya dekat, tadi cuma batuk gitu ya. Bukan yang kalau flu biasa batuk ngahiliwir. Jadi batuk kitanya udah pergi, masih ada tadi udara. Itu mah flu biasa. Flu yang udahlah, yang memang sudah terbiasa. Tapi kalau COVID-19 batuk ya paling juga jarak dekat. Paling jauh juga 1,8 meter, 2 meter. Jadi itu sebenarnya lebih mudah sebetulnya. Tinggal cuma kan kalau batuk nggak ditutup sampai ke sini gitu ya. Memang kata WHO dia cepet langsung bersihkan, tapi pakai antiseptik gitu.
Nah, apakah ada antiseptik semprotan di sini? Itu semprotan yang bisa cepat menguap lagi atau disemprotan terus basuh atau dia gitu sih. Jadi maksudnya ya secara kesehatan sebelum datang ke sini beneran gitu ya. Antisipasi itu kan ibadah Ghairul Mahdoh juga ya, untuk menyelamatkan banyak orang daripada satu terjadi. Jadi sekarang Bapak RT, tokoh masyarakat semua membiasakan cara batuk yang betul, kemudian cuci tangan. Apakah di masjid sekarang mah sudah ada hand sanitizer misalnya, pasang. Jadi sedekah warga di sini, nanti kita alihkan supaya kita lebih bersih hidupnya, gitu ya. Atau di air mengalir kita mah sedia sabun. Jadi misal kebijakan DKM, sebelum wudhu cuci tangan pakai sabun sekarang mah. Tapi jangan sambil wudhu, kan nggak gitu kan wudhu kan. Nggak, bisi kalau nggak pakai sabun, bisa kan ada gerakan ke hidung kan gitu ya. Jadi sekarang mah sebelum wudhu cuci tangan pakai sabun, sok mangga disediakan. Jadi sekarang kita uang yang dikumpulkan warga, hasil sedekah dikumpulkan di situ. Sekarang mah udah kita kebijakan nih, di tempat wudhu sudah ditempel cuci tangan. Kalau habis kita akan langsung isi. Kalau seperti itu udah bisa, dan cara batuk yang betul tinggal kebijakan dari warga. Karena kalau saya sendiri ya sama kayak WHO, cara pandangnya ya mengingatkan. Kan Nabi Muhammad kan mengingatkan. Selebihnya hari wargina berdegong ya sih oke. Gitu. Ih meni berdegong gitu ya. Lamun berdegong ieu sadaya nu keuna ieu gitu nya. Oh nya. Lamun berdegong ulah salat dia. Bukannya ngusir, tapi itu ibadah supaya tidak menzolimi orang lain. Ya contohnya Makkah saja ditutup, semua warga umroh berhenti. Bukan nggak boleh ibadah, bukan Pak, supaya kita tidak menzolimi orang situ. Orang situ kena, balik lagi ke negaranya, tambah gitu. Makanya sekarang Makkah ekstrim, tutup. Bukan nggak boleh umroh ke sini sementara lah, nanti kita lihat gitu ya. Di WHO sendiri bilang Saudi Arabia UAE ya, United. Nah itu pokoknya nyumbang ke WHO nih, sok cari vaksinnya supaya kita semua gitu. Kan kalau kita mah nih uang sedekah ke masjid, sok beli sabun Ada bapak-bapak yang punya rezeki lebih, ya 1 juta sok beli. Ya 2 juta, 10 juta sok. Pokoknya mah wargi sehat, ya sedekah ya amal jariah. Itu demikian. Atau mungkin atau dari ibu dulu mungkin ada nggak? Itu. Tadi kan Singkat aja Pak Iwan. ketika kita tidak berjumpa ya, kita ada misalnya waktu subasa sudah terwakili. Ada caranya dengan tisu basah seperti tadi dengan itu atau gimana? Di salah cat gimana? Tisu basah ada 2. Kalau tisu buat bayi kan nggak ada alkoholnya Pak. Jadi tisu ada yang ada alkoholnya, ada enggak. Nah jadi baik pakai alkoholnya. Tapi ulah disedot alkoholnya haram. Ya, yang saya pelajari ya dari Pak, mohon maaf kalau ada, karena kan alkohol banyak perdebatan. Itu alkohol makan nggak masalah. Ya? Mereka mau makan bisa di luar. Menguap. Alkoholnya udah menguap, gitu ya. Alkohol menguap. Ya itu. Jadi yang menguap. Jadi harus ditunggu dulu. Jangan langsung makan, gitu ya. Tandanya menguap kering. Tandanya menguap kering. Kalau masih basah berarti masih ada. Kalau kering bisa kok dilihat pakai mata. Gitu ya. Tadi ada yang ibu-ibu. Mangga ibu tadi ada 2 ya. Kayaknya ada yang kenal nih. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sedikit tapi sangat penting. Jadi masker disposable artinya yang ini yang
Kalau yang gaya pakai kerudung, nu di talian ada gitu ya. Terus ada yang ditali. Jangan yang ini yang N95 yang ngelekep. Itu mah jalan sedikit juga 15 menit udah pingsan karena habis udaranya. Itu mah buat kebakaran hutan misalnya. Atau ada tuh yang jika ngechat ya. Ada tuh, itu berlebihan itu. Jadi masker yang betul, masker yang biasa lah, yang biasa. Nah, indikator diganti kalau basah. Kata WHO, kalau basah ganti. Kan ada yang nyebrotnya banyak, mungkin 2 hari sekali gitu. Jadi kalau basah ganti. Kalau basahnya batuknya sedikit mungkin tiap hari ganti. Tapi kalau kan ada orang yang nyemburnya banyak, ada yang ngomong aja nyembur apalagi batuknya. Jadi kalau basah dari mana penilainya? Kita yang menilai. Udah terlalu basah ini mah ganti gitu. Itu Ibu. Jadi kalau indikatornya basah tergantung masing-masing. Rata-rata memang tiap hari ganti. Saat ganti rusak maskernya, digunting karena dijual lagi nanti sama orang. Iya gitu ya. Jadi dirobek digunting atau apa, nanti dijual lagi sama orang. Saya mah zaman SD ada suntikan bekas. Itu suntikan dari mana? Apa dari limbah rumah sakit gitu ya? Gitu. Yang ditakutkan masker karena maskernya langka. Gitu ya. Takutnya ini mah mencegah ya. Bayangkan itu basah terus. Jadi masker nggak bisa dicuci lagi. Bahannya sengaja dibuat seperti itu. Gampang rusak. Jadi indikatornya basah. Ganti, buangnya adalah rusak, robek-robek, baru dibuang. Mangga, tadi ada ibu juga. Kayaknya saya tahu nih, kenal. Adik kelas saya di SMA. Mangga. Bisa sembuh sendiri sebenarnya ya. Nah, pengen tahu sebenarnya kalau di rumah sakit itu sampai diisolasi, treatmentnya apakah memang dari sistem imunnya sendiri atau memang dikasih obat? Yang kedua, kalau kita bisa mendeteksi secara dini nggak? Soalnya maksudnya bedanya dengan gejala biasa. Apa ada gejala spesifik untuk si COVID ini? Di rumah sakit, karena tadi terapinya masih memakai terapi yang sebelumnya pernah dipakai. Nah itu terapi utamanya gimana istilahnya, suportif itu. Jadi terapi utamanya kalau dia panas badan dikasih turun panas, kalau dia lemas diinfus. Jadi terapi bukan kayak antibiotik untuk bakteri gitu, enggak gitu ya. Nah memang ada terapi-terapi yang berikan, tapi bukan terapi yang penemuan khusus untuk COVID, enggak. Terapi antivirus yang lain. Jadi yang sebelumnya sebenarnya buat penyakit lain digabung. Jadi itu. Kemudian apa tadi yang kedua ya, lupa. Itu tentang Ya? Deteksi dini. Sampai sekarang WHO bilang memang sakitnya itu dibedakannya dengan pemeriksaan. Nah, jadi sakitnya susah dibedakan dengan panas, batuk. Jadi yang utamanya itu panas, batuk gitu ya. Sama sesak nafas gitu ya. Tapi kan sesak nafas yang lain juga ada. Jadi sulit dibedakan. Kapan tahu bedanya? Setelah diperiksa. Nah, kapan kita memeriksa? Ini kok biasanya aku sakit gini 3 hari seminggu sembuh, ini mah nggak sembuh. Nah itu periksa gitu ya. Tapi wajarnya berapa hari? kalau batuk pilek wajarnya maksimal seminggu. Tapi seminggu nggak sembuh udah curiga. Nah tapi selama sakit kita nggak tahu itu COVID atau bukan. Makanya diam di rumah. Di rumah juga pakai masker. Kan ketemu sama yang lain di rumah teh. Makanya pasien nomor 1 di Indonesia dengan nomor 2 ketemu kan. Antara anak dan ibu gitu ya. Anak dan orang tua. Jadi ketemu gitu. Jadi kalau merasa sakit, kalau merasa sakit di rumah saya pakai masker. Keluarga pakai masker.
aturannya udah enggak, sebelum ada COVID dari zaman dulu nyediain masker, sakit titik pakai masker. Apa nilai ibadahnya? Tidak menzolimi orang lain gitu ya. Jadi itu sulit dibedakan, tapi secara lamanya, wah ini mah nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau memang kalau udah sesek, nggak akan nunggu lama seminggu. Udah sesek mah atau sehari nggak kuat, pasti ke rumah sakit. Gitu. Nanti rumah sakit yang memutuskan. Memang ada langkah-langkah. Wah, ini sesuai klinis aja dirawatnya. Wah, ini udah ada kecurigaan. Ya itu. Jadi udah ada langkah-langkahnya di fasilitas kesehatan. Nanti fasilitas kesehatan yang menentukan. Gitu. Tapi kalau diri sendiri, bagaimana memotong tadi? Kalau merasa sakit, potong sendiri dari diri sendiri. Baik masker, cara batuk, cuci tangan. Paling polnya mah cuci tangan wajib aja tuh. Ya. Mangga. Ada yang di tengah duluan ya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau ditanyakan, kalau misalnya untuk sajadah atau misalnya karpet yang ada di masjid, apakah cukup dengan vacuum cleaner gitu? Cukup misalnya di sini kan suka dibersihkan dengan menggunakan vacuum cleaner. Apakah harus setiap hari di vacuum cleaner atau misalnya 2 hari sekali? Kemudian sekarang kan sudah ada nih misalnya yang tadi itu di sekolah itu sudah membatasi tidak boleh ke Bali, gitu kan? Nah kalau misalnya lokal, misalnya ke Garut atau misalnya ke mana, itu masih boleh nggak? Masih ke sana. Ya. Update yang dari WHO itu tetap harus pakai desinfektan. Tetap harus pakai desinfektan. Walah. Iya juga ya. Ya, desinfektan kalau karpet ya harus disemprot ya. Tapi semprotan yang nguap sendiri produk saya kurang tahu kalau bagian situ. Ibu-ibu jangan-jangan lebih tahu. Tapi yang harus ada desinfektannya. Yang harus, bukan yang hanya pengharum aja gitu ya. Itu saya bagian situ saya produknya nggak ahli. Ibu-ibu jauh lebih tahu yang. Jadi sangat cepat mati dengan desinfektan. Permukaan, udah aja, langsung saat itu mati. Sebenarnya gampang. Baju nyampe rumah langsung cuci. Jadi baju dibawa tidur, wah itu mah nggak usah COVID, yang lain juga. Jadi nyampe rumah ini udah ganti baju masukin cuci, langsung mati gitu ya. Pakai. Ya. Nah terus tadi keramaian, ya memang di Garut sampai saat ini gitu ya. Tapi kita kan tidak bisa karena kan membawa banyak nyawa ya. Jadi perjalanan jauh, kebijakan sekolah dibatalkan saja. Kita nggak tahu. Maksudnya begini, kita terus makin belajar. Karena kan kalau misalnya keterangannya juga lebih banyak misalnya, karena saya sendiri mengamati lokasi-lokasinya belum jelas nih. Karena pas saya baca, wah sampai pasien ketiga 4 beberapa masih belum jelas di mana penularannya. Apakah di mana? Nah, karena belum jelas, walaupun terkesan dekat ke Garut, lebih baik batalkan. Menurut saya karena yang dibawa banyak orang. Mau kemana, ada batal aja udah di sini aja lah gitu. Gitu batalkan. Gitu. Jadi yang udah keburu ini mendingan dibatalkan daripada membawa banyak anak pulang-pulang nggak ngerti. Yang tanggung jawab kan kita ya gitu ya, yang dewasa yang ngebawa, udah batal aja. Walaupun di sana belum tentu ada atau enggak, lebih baik nih. Karena nasihat dari WHO justru pas belum ada, udah dari sekarang potong gitu. Karena kita nggak ngerti
kalau penularannya ada jalurnya, ini ketularan ini enak. Tapi kalau sudah nggak ada, nah itu berarti udah nyebar ke masyarakat. Sebelum itu terjadi, udah batalkan perjalanan, walaupun ke Garut, gitu. Karena bawa banyak orang. Kalau kita ke Garut mengunjungi keluarga kan udah jelas. Tapi kan kita ke Garut ke kerumunan orang kan. Tapi mau ke keluarga ke Garut, ada di sana nggak ada yang sakit. Perjalanan pakai mobil gitu ya udah nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau bawa banyak orang, membawa keramaian ke keramaian lagi, mengunjungi museum ini apalah terserah, membawa ke gunung apa, udah ketemu orang lagi di sana, dan yang kita bawa nyawa orang. Nah itu sih yang paling penting. Terima kasih. Penjelasan Ustaz menarik itu Semoga saya jadi ustadz juga. Doa. Jadi begini, ternyata kita harus pergi ke tempat yang berisiko karena mungkin ada tugas atau apa gitu. Dan negaranya memang negara yang kalau kita lihat yang saya bilang tadi masuk ke negara yang terpapar corona. Kita sudah dapat izin untuk ke sana, bisa mungkin juga sudah diurus, tetapi di KKP misalnya kita disuruh vaksin meningitis satu, kemudian disuruh juga vaksin influenza. Apakah itu membantu? Baik, tadi pertanyaannya adalah kalau kita keluar negeri kemudian sudah dapat visa, dapat vaksin meningitis, dapat vaksin influenza, ya tetap vaksin untuk COVID-19 ini berbeda. Jadi beda karakter dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi belum ditemukan vaksinnya. Karena pergerakan coronavirus si bungsu ini karena kan kakak-kakaknya, jadi coronavirus itu keluarga lah. Yang paling bungsu ini dia bandel, tapi angka meninggalnya sedikit gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa gambling. Jadi kalau keluar negeri, kebijakan WHO-nya lebih baik dibatalkan. Satu, kalau di dalam negerinya mengizinkan. Karena kalau terjadi hal yang baru, hari ini sama besok bisa beda. Yang ditakutkan, begitu nyampe sana, kebijakan di sana yang mengunci kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kita nggak boleh kemana-mana selama waktu yang ditentukan. Bayar pengobatan sendiri, duit nggak punya misalnya. Jadi yang ditakutkan begitu di sananya kita nggak bisa apa-apa karena kebijakan udah beda negara, beda. Jadi sebisa mungkin benar-benar memotong. Memang jadinya wah udah keluar uang gitu ya, keluar uang. Ya kalau ada asuransi bisa sih. Jadi asuransi membayar itu gitu ya. Tapi maksudnya intinya adalah vaksin yang sudah ada sebelumnya berbeda dengan yang COVID-19 ini. COVID-19 terus dikembangkan dan akan munculnya 1,5 tahun kemudian, nggak sekarang. Jadi berbeda. Udah vaksin influenza, beda. Jadi bebas corona, minta dong surat bebas corona, nggak bisa. Udah divaksin influenza, beda tuh dengan. Jadi merasa divaksin, merasa ada soalnya yang bebas corona dong, minta nggak bisa, beda. Walaupun sudah merasa divaksin, yang di persepsinya di otaknya beda-beda. Tetap walaupun udah divaksin nggak bebas COVID-19. Ya, karena karakter influenza sama karakter COVID-19 beda. Iya mah ubar kangge nu A, iya ubar kangge B. Beda jalur, nah itu istilah nama beda jalur gitu ya. Gitu, jadi tidak, ini mah satu obat supaya combo nih dua-duanya kena, nggak beda gitu. Dari WHO sendiri mengatakan beda gitu. Ada lagi? Saya mau sampai subuh, saya mah betah. Mangga. Masih dua lagi ya, terakhir lah dua lagi.
menurut Bapak ini tuh? Kita mengenal dengan virus corona apa ya? Virus si bungsu lah. Sebelumnya, nah yang pengen saya tanyakan itu perbedaan dengan virus-virus sebelumnya seperti SARS misalkan ya, itu kan sama-sama jenis flu kan. Nah itu perbedaannya apa? Terus kemudian jenis apa namanya lebih berbahaya mana gitu misalkan dari virus atau kakak-kakaknya kan tadi ada si bungsu, kakak-kakaknya SARS itu 8.000 orang 8 bulan. Kalau yang ini si bungsu COVID-19 virus 8.000 sebulan gitu. Sekarang udah wah gitu menanjak 100.000 lebih. MERS kematiannya 30-an, 34, 35. Tapi udah sedikit gitu ya. Nah, jadi itu beda. Kalau yang ini mah dia mah rada jarambah gitu ya. Wah, cepet. Tapi kematiannya sedikit, 3%. Khusus yang tidak berisiko. Jadi ada kondisi khusus. Tapi kalau dia usia tua, punya penyakit sebelum-sebelumnya, nah itu yang kematiannya lumayan gitu. Tapi kalau yang muda jag-jag gitu ya, sembuh sendiri. Asalkan dia tetap makan bergizi apa dan diam di rumah. Tapi kalau positif mah pasti diisolasi di rumah sakit, nggak akan di rumah. Sebenarnya kan riwayat alamiah penyakit. Iya. Iya, jadi ditetapkan 14 hari. 14 hari. Jadi kalau positif harus diisolasi di rumah sakit. Nanti diperiksa positif. Udah 14 hari ya diperiksa lagi gitu. Diyakinkan bahwa ini benar-benar negatif. Langkah-langkahnya di rumah sakit. Sekarang sih fokusnya gimana caranya kita bisa memotong. Tadi ada. Satu lagi hilang apa? Ya. Oh, Ibu dong. Iya teh. Berkaitan dengan masker, walaupun kalau di nggak sakit kan nggak wajib pakai masker ya dok ya. Tapi di luar itu memang sudah terbatas. Fungsi masker itu kan menutup ya, artinya kalau kita sakit menutup supaya nggak droplet tadi itu ya. Iya. Terus kalau ada standarnya nggak sih kalau misalnya masker tuh harus ya memang tersedia di Kimia Farma atau apa gitu ya, atau kita boleh pakai yang bikin sendiri kain yang bisa cuciable gitu misalnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rempah-rempah, apa ada efek samping kalau kita bikin ramuan atau minuman dari rempah-rempah dengan takaran yang ini masa enak we gitu. Kalau masker yang penting mau di Kimia Farma nyebut merek nggak apa-apa lah ya. BUMN. Mau di mana yang penting masker yang biasa itu yang masker bedah gitu ya. Di pasar juga ada. Ya di pasar juga ada gitu ya. Itu cukup. Nah, kemudian standarnya itu yang biasa ada kawatnya, nggak ada contoh masker ya. Saya lupa bawa masker. Jadi yang berwarna di luar, yang putih di dalam. Hidung biasa kan ada kawatnya, dipas-pasin terus tarik ke belakang. Kemudian masker yang terus kemudian sulit mencari masker. Tadi kan yang pertanyaan pertama, orang yang sakit pakai masker. Itu mah harus. Tapi pertanyaannya, apakah ini nggak semua orang sakit pakai masker, jadi kita ketularan nih enak aja. Jadi masker itu untuk yang kita menghadapi risiko tinggi. Maksud risiko tinggi kalau di rumah sakit jelas berhadapan sama pasien harus pakai masker. Terus kalau di daerah yang si bapak mau batuk-batuk wae, Pak atau pakai masker Pak, pokoknya misalnya gitu ya. Wah ya udah kita aja yang pakai masker. Jadi kita bawa persediaan, tapi nggak usah jadinya beli 50 box gitu di stok. Nggak usah. Kalau untuk diri sendiri mah ya 1 box aja gitu ya. Terus
boleh. Kalau keramaian menemukan dalam jarak dekat, ingat jarak dekat. Jarak dekat di mana? Di angkot, di mana lagi? Kalau di angkot nggak ada yang batuk-batuk ya nggak usah. Tapi si bapak batuk-batuk, terus nggak pakai masker di depan kita juga kan, kurang dari 2 meter. Udahlah kita yang pakai masker karena masuknya risiko tinggi. Jadi kuncinya risiko tinggi artinya ada yang batuk-batuk depan kita. Di rumah sakit batuk-batuk udah jelas, tapi di komunitas ada batuk tapi udah jauh dia mah, nggak usah lah. Dan dia mah batuknya jauh. Udah COVID-19 mah paling nggak segini, 1 meter 2 meter gitu ya. Jadi kalau di angkot tak boleh lah bakal masker. Jadi kalau di angkot deketan, di mana lagi ya? Di masjid juga dekat. Di masjid jauh kok ini. Ya gitu. Tapi kan nggak pada batuk ini ya gitu ya. Ya walaupun memang ada tidak bergejala itu dari penelitian. Jadi update WHO yang minggu lalu itu 1% tidak bergejala. Tapi dari 1% ini diteliti lagi ternyata 75% dari 1% ternyata bergejala juga. Jadi utamanya bergejala sebetulnya. Gitu. Tidak bergejala bisa menularkan, bisa sih sedikit, kemungkinan sedikit. Jadi utamanya bergejala karena kalau yang nggak bergejala diperiksa sejauh mana negara bisa memeriksa semua orang. Ini adanya nih sehari di Amerika saja, misal yang update yang 2 minggu lalu itu yang di King County ya di Washington seharinya bisa 200 periksa. Lebih dari itu kita nggak mampu katanya. Maksudnya adalah ini pemeriksaan terbatas juga, terbatas sehingga negara juga terus perlu menyediakan. Mahal juga. Ya. Karena kan harus membiayai negaranya. Itu jadi untuk apa tadi yang kain ya cuciable. Oh ya, yang kain itu ya asal diganti aja, ada cadangan cuci tiap hari. Kenapa kain daripada ayah? Masker mahal gitu ya, Masker 200.000 300.000 ini udah nggak jelas nih harga masker. Jadi daripada nggak ada, boleh sih masker kain, tapi jangan satu banget, belilah beberapa supaya, karena kan harus dicuci terus. Dan kalau basahnya cepat, ini pas ini, baru setengah hari udah basah, ganti lagi ya. Baru 1/4 hari udah basah karena batuknya terlalu sering. Ya nembus. Kalau masker yang dibeli kan di luarnya ini anti air, jadi nggak akan nembus keluar. Kalau masker kain nembus, basah, jadi dia bisa nembus keluar. Sok aja batuk di kain, ada dorongan udara. Nah dorongan udara ngedorong itu juga sih basah. Jadi kalau udah basah ya ganti. Kan itu analoginya sama dengan ini kain juga kan, gitu. Ini itu. Nanti pulang cuci Ustaz ya? Pulang cuci. Ya pulang cuci. Baik Bapak Ibu, mungkin belum semuanya puas, tapi insya Allah intinya kita berikhtiar gitu ya, bahwa emang kita hablum minan nas, berhubungan satu manusia dan manusia yang lain, perlu ada apa istilahnya, saling ini ya Dok ya, saling peduli gitu ya. Karena yang namanya sakit ini tidak bisa kita prediksi juga mungkin ya. Kita cuma bisa coba mencegah agar nanti secara dampak multipliernya, dampak negatif-negatif yang lain, turunan-turunan dari itu bisa dihindari. Baik, mungkin itu aja untuk hari ini. Sebelum ditutup nanti mungkin ada dari Pak Bagus dulu menyampaikan sesuatu ya Pak. Mangga kepada Pak Bagus dipersilakan. Oke, Dok ya.